adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Melisa dalam acara Tori, Today Story. Hari ini kakak akan bercerita tentang sebuah kisah yang berjudul Beautiful Heart. Yuk kita sama-sama dengarkan ceritanya. Ada seorang anak kecil bernama Katy. Wajah Katy tidaklah cantik, rambutnya tipis dan lurus sekali. Matanya berwarna pucat, begitu pula pipinya. Karena sejak kecil Katy kekurangan makanan bergizi. Tubuhnya kurus, dan karena matanya lemah, Katy harus memakai kacamata. Bajunya tidak pernah pas pada tubuhnya, kadang-kadang kebesaran dan kadang-kadang kekecilan. Maklum, baju yang dipakai Katy adalah baju bekas orang lain. Itu pun sering bertisik dan bertambal, sebab ibu Katy sangat miskin dan anaknya banyak. Ketika pertama kali masuk sekolah, Doreen memandang jijik pada gadis yang buruk rupanya itu. Astaga, Katanya kepada Freddy. apa sih yang dilakukan oleh gadis itu di sini? Alangkah jelek wajahnya dan pakaiannya seperti kain lap. Aku suka pada Katy. Ucap Freddy dengan segera. Nanti sore, ia kuundang minum teh di rumahku. Semua anak menyukai Katy. Aneh, mereka senang berteman dengan gadis miskin yang pakaian dan wajahnya jelek seperti itu. Apa sebabnya ya? Pikir Doreen. Katy, teman yang baik. Jawab Alice ketika Doreen bertanya mengapa ia selalu ingin duduk di samping Katy. Lalu Doreen bertanya kepada Jim mengapa Jim selalu pulang bersama-sama Katy dan tidak pernah bersamanya. Karena Katy sangat manis. Ucap Jim. Tapi dia kan tidak cantik. Dan lagi bajunya lusuh dan bertambal-tambal. Kata Doreen. Aku sih tidak mau dilihat orang sedang berjalan bersama anak seperti Katy. Hal-hal seperti itu tidak ada lagi artinya bila dibandingkan dengan kebaikan Katy. Ujar Anne. Aku tak pernah memperhatikan pakaiannya yang usang dan wajahnya yang kurang cantik. Aku merasa senang bersamanya karena dia selalu bersikap manis. Tak masuk akal. Pikir Doreen. Masa kebaikan bisa menutupi wajah buruk dan pakaian jelek? Menurutku Katy menjijikkan. Katy memang seorang anak yang baik hati. Dialah yang paling cepat memberikan pertolongan bila ada seseorang yang jatuh. Dialah satu-satunya yang membawa anak itu masuk dan merawat lukanya. Katy sering tinggal di sekolah menemani anak yang dihukum karena pekerjaannya buruk. Katy tak segan-segan membantu mereka. Di rumah Katy, tidak ada kebun bunga yang indah seperti di rumah teman-temannya. Itulah sebabnya Katy tidak bisa membawakan bunga yang bagus untuk Bu Guru Brown di kelas. Walaupun demikian, Katy sering pergi ke hutan dan memetik bunga-bungaan liar. Ia bangun pagi-pagi sekali, lalu mencari jamur atau buah beri hitam untuk Bu Guru Brown. Kau benar-benar seorang anak yang manis, Katy. Ujar beliau.
Katie selalu menjenguk bila ada temannya yang sakit. Dan untuk menghibur hati mereka, Katie membawakan mainannya, walaupun mainannya itu sudah usang. Katie tidak pernah merasa malu, dan ia mau mengerjakan apa saja yang bisa dikerjakannya. Di rumah, Katie mengasuh adik-adiknya dengan sabar. Ia tidak pernah memarahi mereka. Itulah sebabnya adik-adiknya sangat mencintainya. Nampaknya tidak ada seorang pun yang memperhatikan bahwa Katie miskin, bertubuh kurus, dan berwajah tidak cantik. Semua anak ingin berteman dengannya dan mengundangnya minum teh. Walaupun Katie tidak pernah bisa membalas mengundang teman-temannya datang minum teh di rumahnya. Semua teman-temannya senang bercerita kepada Katie, karena Katie adalah seorang pendengar yang baik. Meskipun begitu, Doreen tetap tidak bisa menyukai Katie. Ia merasa malu bila dilihat orang sedang bersama dengan Katie. Kalau saja Katie punya baju-baju yang agak bagus, rambutnya agak keriting, dan tubuhnya tidak kurus. Tetapi Katie tetap Katie. Dia kurus, buruk, dan miskin. Pada suatu hari, ketika Doreen sedang memetik buah beri hitam, dia mendapat pengalaman yang sangat menakutkan. Seekor anjing mengejarnya sambil menyalak-nyalak. Doreen berlari menerobos rumpun tanaman beri dengan ketakutan. Gaunnya tersangkut pada ranting berduri dan lengannya luka tergores. Anjing tadi masih terus menyalak-nyalak. Doreen berteriak-teriak karena ia takut digigit. Untunglah ada orang lain yang sedang memetik buah beri di situ. Ia memetik di sisi lain rumpun beri dari tempat Doreen memetik beri. Orang itu adalah Katie. Katie mendengar jeritan Doreen. Ia pun segera merangkak menerobos rumpun tumbuhan beri ke tempat jeritan tadi. Oh, apakah itu kau, Doreen? Tanyanya terkejut. Jangan takut, akan kuusir anjing itu. Katie mengusirnya dan anjing itu pun lari menjauh. Sebenarnya anjing itu tidak berniat jahat. Ia hanya ingin bermain-main. Doreen menangis terseduh-seduh. Lihatlah gaunku, Katanya, sobek di mana-mana. Dan lihat pula tangan dan kakiku. Penuh dengan goresan berdarah. Bukan hanya itu, buah beri hasil petikanku sepanjang pagi ini jatuh dan rusak semua. Jangan pikirkan itu. saut Katie. Ambillah buah beriku ini. Aku masih bisa memetik lagi. Nah, sekarang ikutlah pulang bersamaku supaya aku bisa merawat lukamu. Rumahku tak jauh dari sini.
Betapa senang hati Doreen dihibur dengan kata-kata manis begitu pada saat ia membutuhkannya. Maka Doreen pun mengikuti Katy. Doreen masih terus menangis terseduh-seduh. Katy mencuci tangan dan kaki Doreen. Kemudian luka-lukanya diobati dan diperban. Setelah itu Katy mengambil jarum dan benang. Dijahitnya gaun Doreen yang sobek dengan rapi dan teliti, sehingga jahitannya hampir tidak nampak sama sekali. Terima kasih. Ucap Doreen. Kau baik sekali. Oh, Katy. Brosku hilang. Bros pemberian nenek pada hari Natal yang lalu. Oh, ibu pasti marah kepadaku. Doreen, brosmu bisa kita cari nanti dalam perjalanan pulang ke rumahmu. Saut Katy. Jangan khawatir, aku akan menemanimu mencarinya. Maka kedua anak itu pun pergi dari rumah Katy dan mencari bros Doreen di sana-sini di sepanjang jalan. Tiba-tiba, Katy melihatnya. Itu dia. Seru Katy sambil berlari di antara rumput-rumput yang tinggi. Kulihat ada sesuatu yang berkilau-kilauan. Ternyata benar, Doreen. Ini brosmu yang indah. Oh, Katy, betapa leganya hatiku. Ucap Doreen. Terima kasih banyak. Sekarang aku harus cepat-cepat pulang. Doreen, bawalah keranjang buah beriku. Katy berkata. Tidak apa-apa. Buah berimu sudah tercecer dan rusak semua. Aku masih bisa memetik lagi. Ini, ambillah milikku, Doreen. Aku tak keberatan. Pengalamanmu tadi memang cukup mengerikan. Disodorkannya keranjang buah berinya kepada Doreen. Dari balik kacamatanya, mata Katy bersinar lembut dan tulus. Doreen memandangnya, dan astaga, yang terlihat olehnya bukanlah seorang gadis kurus berpakaian kumal lagi. Ia sekarang melihat Katy yang sesungguhnya. Katy yang manis, baik, dan murah hati. Kebaikan dan ketulusan hati Katy seolah-olah bersinar menutupi kekurangan di wajahnya dan kemiskinannya. Katy jadi kelihatan cantik dan menyenangkan. Kau manis sekali, Katy. Ujar Doreen. Aku senang sekali kepadamu. Maukah kau menjadi temanku? Katakan kau mau, Katy. Dan datanglah minum teh di rumahku besok. Katy terkejut. Oh, selama ini kupikir kau tak menyukaiku. Katy berkata. Kemudian Katy melanjutkan kalimatnya sambil tersenyum. Syukurlah kalau memang kau suka kepadaku. Aku senang jika ada orang yang menyukaiku, sebab aku tahu wajahku tidak cantik. Kau anak yang paling manis di sekolah. Tambah Doreen. Aku tak tahu mengapa baru sekarang aku menyadarinya. Keesokan harinya, Doreen tidak lagi memperhatikan bahwa rambut Katy tipis dan lurus, pakaiannya kumal, dan kacamatanya tebal. Yang nampak oleh Doreen hanyalah Katy yang manis. Katy yang dicintai oleh semua teman di sekolahnya. Lucunya, ketika ada murid baru yang mengatakan, Betapa jeleknya tampang si Katy. Doreen marah sekali. Apa maksudmu? Katanya, Aku menyukai Katy. Katy teman yang baik. betapa senangnya bila ada teman yang mengatakan begitu mengenai diri kita.
Nah, adik-adik, bagus ya ceritanya. Jangan lupa untuk mengajak teman-teman kalian, orang tua, dan saudara kalian untuk mendengarkan Tori. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya. Bagaimana kabar adik-adik? Pastinya luar biasa ya. Kak Leni percaya adik-adik semua selalu ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan senantiasa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, ayo kita sama-sama berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setiamu dan penyertaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami sampai hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami ya Roh Kudus, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Dan biarlah firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan bagi kami. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita yang sangat bagus ya, yang berjudul Beautiful Heart. Diceritakan ada seorang anak perempuan yang bernama Katie. Dia anak dengan penampilan yang sangat sederhana dan tidak cantik. Tetapi Katie adalah anak yang baik hati. Dia suka menolong teman-teman yang membutuhkan bantuannya. Karena itu, dia sangat dicintai oleh teman-teman di sekolahnya loh. Tapi tidak demikian dengan Doreen. Doreen tidak menyukai Katie. Karena Doreen berpikir bahwa Katie anak yang berwajah buruk dan berpenampilan jelek. Tetapi ketika Doreen sedang di dalam masalah, ternyata Katie tetap membantunya. Meskipun Katie tahu kalau Doreen tidak menyukainya. Dan sejak saat itu, karena kebaikan Katie, Doreen mau menjadi sahabat Katie. Karena Doreen sekarang tidak memandang Katie dari penampilannya saja, tetapi dari kebaikan hati Katie. Wah, ceritanya benar-benar bagus dan menarik ya adik-adik. Banyak hal yang baik yang kita bisa ambil dari cerita Katie dan Doreen. Yang pertama, apapun keadaan adik-adik saat ini, kita tidak boleh merasa malu ataupun merasa rendah diri di hadapan orang lain. Karena kita ini sangat berharga dan istimewa loh di mata Tuhan. Dan Tuhan begitu mencintai adik-adik semua. Di dalam Yesaya 43 ayat 4b dikatakan, "Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau." Adik-adik harus selalu bersyukur dengan apapun yang adik-adik punya dan dengan kondisi apapun yang sedang adik-adik alami saat ini. Karena kita ini istimewa dan berharga ya di mata Tuhan. Dan yang kedua, jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Bisa kalian baca di dalam Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, dari ayat di atas, maka kita semua ini wajib berbuat baik ya adik-adik.
Karena ini memang perintah dari Tuhan. Mengapa sih Kak kita harus selalu berbuat baik? Adik-adik harus ingat, karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita dengan cara mengorbankan nyawanya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Jadi sekarang kita pun juga harus mengikuti teladan Tuhan Yesus dengan mengasihi sesama kita dengan cara selalu berbuat baik kepada semua orang. Mengasihi itu bukan hanya dengan perkataan saja adik-adik, tetapi juga dengan perbuatan. Seperti Katie yang selalu menolong dan membantu teman-temannya tanpa teman-temannya meminta. Katie langsung menolong mereka. Meskipun ada temannya yang tidak menyukai Katie, tetapi Katie tetap menolong dan membantu mereka dengan tulus. Begitu juga dengan kita ya adik-adik. Kita harus berbuat baik terhadap semua orang. Bukan hanya berbuat baik kepada orang yang sudah baik kepada kita, tetapi meskipun mereka tidak baik atau berbuat jahat kepada kita, kita harus tetap berbuat baik. Misalnya nih, adik-adik mempunyai teman yang menurut adik-adik itu mereka sangat menjengkelkan atau dia suka mengganggu adik-adik. Nah, kita tetap harus menolong dan membantu mereka saat mereka membutuhkan pertolongan. Karena di dalam Yakobus 4 ayat 17 tertulis, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Tuh kan adik-adik, jadi kita semua ini harus selalu berbuat baik ya. Seperti Katie, biarpun dia sering dihina dan diejek oleh teman-teman di sekolahnya, dia tak pernah berhenti berbuat baik. Sehingga membuat Doreen yang dulu membencinya, sekarang bisa menjadi sahabat dekat Katie. Nah, kakak mau ada kesaksian sedikit nih adik-adik. Dulu waktu Kak Leni masih sekolah di kelas 4 SD, Kak Leni juga mengalami persis seperti apa yang Katie alami. Ada teman kakak yang tidak suka dengan Kak Leni. Dia selalu mengejek dan mentertawakan Kak Leni. Mereka suka berkata, "Hi, mukanya jelek. Dan lihat tuh, giginya maju ya." Dan mereka tertawa-tawa. Jujur, saat itu Kak Leni merasa sedih sekali. Karena Kak Leni tidak pernah berbuat jahat terhadap mereka. Tetapi entah kenapa mereka sering mengejek kakak. Setiap pulang sekolah, Kak Leni langsung masuk kamar dan duduk terdiam serta menangis. Karena Kak Leni tidak suka diejek seperti itu. Sehingga suatu malam, tiba-tiba waktu Kak Leni tidur, Kak Leni merasakan seperti ada seseorang yang memeluk Kak Leni. Dan dia berkata, "Jangan sedih, karena engkau ini sangat berharga di mataku." Puji Tuhan loh adik-adik, sejak saat itu Kak Leni merasa hati Kak Leni dipulihkan. Dan meskipun mereka suka mengejek Kak Leni tidak pernah merasa sedih. Karena Kak Leni tahu bahwa kita berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah memandang kita dari bentuk wajahnya, bentuk pakaiannya, atau apa yang kamu punya mobil, naik sepeda motor. Tidak ya adik-adik, Tuhan Yesus tidak pernah memandang kita seperti itu. Karena semua kita ini adalah ciptaan Tuhan. Jadi di mata Tuhan, kita semua ini sama ya. Kita semua ini adalah ciptaan Tuhan. Jadi di mata Tuhan,
kita semua ini sama. Nah, adik-adik juga harus ingat bahwa Tuhan Yesus itu sangat begitu mencintai adik-adik semua. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita tutup dalam doa ya. Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Tuntun dan bimbing kami selalu ya Roh Kudus, untuk kami selalu berbuat baik kepada semua orang di dalam hidup kami. Dan terima kasih ya Yesus, buat cinta kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, yang membuat kami sadar bahwa kami ini begitu istimewa dan sangat berharga di mata-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.